Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat datang kembali di channel kami, dan dari materi-materi sebelumnya kami mohon petunjuk apabila dalam penyampaian kami kurang pas, mohon saran dan kritiknya. Dari isi materi yang akan kami sampaikan berdasarkan artikel-artikel yang ada di internet maupun sumber lainnya. Jadi silakan menyimak bagi anak-anak sekalian agar dapat mengetahui materi video yang selanjutnya ini. Oke, materi yang pertama yaitu adalah asal-usul orang Lampung. Nah, etnis Lampung yang biasa disebut dengan Ulun Lampung atau orang Lampung, secara tradisional geografis adalah suku yang menempati seluruh provinsi Lampung dan sebagian provinsi Sumatera Selatan. Bagian selatan tengah menempati daerah Martapura, Muara II, Kemuring Ulu, Kayu Agung, Tanjung Raja, Kemuring Ilir, Merpas di sebelah selatan Bengkulu, serta Cikoneng di pantai barat Banten. Nah, jadi asal-usul orang Lampung erat kaitannya dengan istilah Lampung sendiri. Kata Lampung sendiri berasal dari kata anjak Lampung, ya, anjak Lampung, yang berarti berasal dari ketinggian. Ini karena para puyangan bangsa Lampung pertama kali bermukim menempati dataran tinggi Skalabra di lereng Gunung Pesagi. Nah, sebagaimana yang pernah mengunjungi Skalabra setelah kunjungannya dari Sriwijaya, dan dia menyebut Tolangpongwang bagi penghuni negeri ini, ya. Jadi dalam bahasa Hokkien, dialek yang dipertuturkan oleh Ising Tulong Pohwang berarti orang atas. Seperti diketahui bahwa Pesagi dan dataran tinggi Skalabra adalah puncak tertinggi di daerah Lampung. Profesor Hilman Hadikusuma di dalam bukunya Adat Lampung pada tahun 1983 menyatakan bahwa generasi awal Ulun Lampung berasal dari Skalabra. Jadi Ulun Lampung itu pertama kali berasal dari Skalabra di kaki Gunung Pesagi, Lampung Barat, ya. Nah, kemudian diuraikan di dalam Tambo bahwa pendiri Paksi Pak Skalabra masing-masing adalah Ratu Berjalan di Wai, Ratu Nyerupa, Ratu Ponong, dan Umpu Belungguh. Kedatangan para umpu pendiri Paksi ini tidaklah bersamaan. Berdasarkan penelitian terakhir diketahui bahwa menyebarkan agama Islam dan pembaharuan adat dilakukan setelah kedatangan Umpu Belungguh di Skalabra, yang menerangi sekerumong dan akhirnya memenangkan oleh Perserikatan Paksipa sehingga dimulailah era kesultanan Islam di Skalabra. Keempat umpu inilah yang merupakan cikal bakal Paksi Pak Skalabra sebagai diungkap naskah kuno Kuntara Rajaniti. Namun dalam versi buku Kuntara Rajaniti, nama puyangan itu adalah Inder Gajah, Pak Lang, Sikin, Balungguh, dan Indarwati berdasarkan Kuntara Rajaniti. Nah, Profesor Hilman Hadikusuma menyusun hipotesis keturunan Ulun Lampung sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah Gajah Inder, itu yang memiliki gelar Umpu Lapah Duai, dan kedudukan mereka ada di puncak dalam balik bukit, yaitu milik keturunan orang Abung. Kemudian Pak Lang, ya, Pak Lang itu adalah Umpu Pernong, bertempat di Hanibung Batubara, atau disebut dengan keturunan orang Bubian. Kemudian Sikin, gelar Umpu Nyerupa, kedudukan tampak Siring Sukau, keturunan Jelma Daya. Kemudian Belungguh, Umpu Belungguh, kemudian berkedudukan di Kenali Belalau, ya, keturunan Peminggir. Kemudian Indarwati, yaitu Putri Bulan, kedudukan di Cenggiring Batubara, keturunan Tulang Bawang. Pada dasarnya, Jurai Ulun Lampung adalah berasal dari Skalabra, namun dalam perkembangannya secara umum, masyarakat adat Lampung terbagi dua, yaitu masyarakat adat Lampung Saibatin, masyarakat adat Lampung Pepadun. Jadi masyarakat adat Saibatin kental dengan nilai aristokrasinya,
Sedangkan masyarakat adat Pepadun yang baru berkembang belakangan kemudian setelah yang dilakukan oleh orang Abung ke Banten lebih berkembang dengan nilai-nilai demokrasinya yang berbeda dengan nilai-nilai aristokrasi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat adat Sebatin. Masyarakat adat Sebatin mendiami wilayah adat yaitu Labung Meringgai, Pugung, Jabung, Wejepara, Kalianda, Raja Basat, Teluk Petung, dan seterusnya ya. Termasuk ada di Pantai Cikoneng, Banten juga ada, bahkan di Merepas Selatan juga Bengkulu ada ya. Masyarakat adat Sebatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan, dan barat Lampung. Masing-masing terdiri dari Paksipa Skalabra yaitu ada di Lampung Barat, kemudian Bandar Enom Semaka yaitu di daerah kita sendiri ya di Tanggamus, kemudian ada Marga 5 Wai 5 di Pesawaran, Keratuan Melinting, Keratuan Darah Putih, Keratuan Komering, Cikoneng Pak Pekon ya itu berada di Provinsi Lampung. Nah, masyarakat beradat Pepadun pedalaman terdiri dari Abung Siwo, Mego ya, Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliu, Selagi Nyerupa ya. Kemudian masyarakat Abung mendiami 7 wilayah adat, Kota Bumi, Putih Timur, Sukadana, dan sebagainya ya. Kemudian di Pubian telu suku itu yaitu Minak Patih Tuha atau suku masyarakat Minak Demang, Lanca atau suku Petamba Pupus, Minak Handak Hulu atau suku Buku Jadi. Dan Sungkai Wai Kanan, Buai 5, Pemuka, Bahuga, Semegu ya. Baradatu, Barasakti yaitu 5 keturunan raja Tijang Junggur berasal dari Sungkai Wai Kanan mendiami lebih dari 9 adat ya. Jadi negeri besar Ketapang Pakuan, Ratu Sungkai, Bunga Mayang, Belambangan Numpu, Baradatu, Bahuga, dan Kaswe. Dari falsafah hidup ulun Lampung termaktub dalam kitab Kuntara Raja Niti yaitu piil usanggiri atau yang berarti malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri. Kemudian juluh ado yang artinya mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang bersandangan. Nemui nyimah itu saling mengunjungi untuk bersilaturahmi ya. Kemudian nengah nyampur aktif dalam pergaulan masyarakat dan tidak individualisme. Cakai sambayan yaitu gotong royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya. Jadi sifat-sifat di atas dilambangkan dengan 5 kembang penghias sigar pada Lampung, Provinsi Lampung ya. Jadi sifat-sifat orang Lampung tersebut juga diungkapkan dalam adi-adi atau pantun ya. Nah, jadi adi-adinya seperti ini. Tandani ulun Lampung, wat piil pusang diri. Mulia kenoh sehitung, wat liam kegadihi, juluh ado kampegung, nemunyi mah muahi, nengah nyampuh mak ngungkung, sakai sambayan gawi. Nah itu ya artinya tadi. Kemudian dengan demikian diperkirakan bahwa nenek moyang orang Lampung itu lebih dari yaitu hidup di Bukit Barisan pada abad ke-13 atau setidaknya sejaman dengan kerajaan Pagaruyung ya, Minangkabau yang didirikan Aditya Warman pada tahun 1339. Kemudian walaupun isinya sudah banyak dipengaruhi oleh agama Islam yang banyak masuk dari Banten, dikatakan sebagai berikut. Siji keturunan Batin tilu, suku Tuha lagi liwak dijak Pagaruyung, Minangkabau, Pinaturun, satu putri Kajangan. Dikimpaikan jama kun tunggal jak ngadu ruh tunggal jak ngakon tunggal jangadakon umpu sai tunggal ngadakon umpu serunting pendah di Sekalaura
Jak budiri hatu pemanggilan umpu sayrunting nganak lima muahi. Nah, oleh karena itu bila dilihat dari silsilah keturunan sebagai sampai sekarang yang ada baru sekitar 24 keturunan saja. Nah, hal ini berarti bahwa kalau dikalikan dengan 20, maka Minak sang ngaji yang telah beragama Islam itu diperkirakan hidup di sekitar abad 16. Mungkin sejaman dengan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang menduduki Sunda Kelapa pada tahun 1526. Nah, untuk itu ada tugas kembali, jadi tulislah di jawaban ini di buku ya. Kemudian tulis keturunan orang-orang Lampung itu berasal dari Kuntara Rajaniti, hipotesis dari Prof. Hilpon ya. Itu silakan ditulis keturunan orang Lampung itu berdasarkan Rajaniti hipotesisnya ya, dari hipotesisnya. Kemudian masyarakat adat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat apa? Masyarakat Saibatin sering sekali juga dinamakan Lampung Pesisir dan sebagainya ya. Nah, masyarakat beradat Pepadun, kemudian tuliskan falsafah hidup orang Lampung. Untuk memudahkan silakan di screenshot supaya bisa mencatat atau mengingat kembali. Untuk selanjutnya yaitu saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Semoga menjadi ladang ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk mengembangkan kebudayaan Lampung. Kimasikam budaya Lampung, budaya Lampung sepa lagi. Ulun Lampung wajib lestariko adat budaya Lampung ya. Itu kata-kata yang